Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat keluarga, sakinah mawaddah warahmah, nikmat dapat melaksanakan sholat maghrib berjemaah, i'tikaf, tadarus Al-Quran, dan ini sangat membahagiakan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, Nabi yang begitu bahagia dan menginginkan kebahagiaan bagi alam raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menebarkan rahmat dan kasih sayang agar semua makhluk bahagia, terlebih manusia yang ada di dalam bumi ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada maghrib berkah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Luqman, sosok yang sangat amat bijaksana, sehingga nama surat ini dinamakan dengan sosok tersebut. Tema kita menyembah Allah itu membahagiakan. Ayat 27 sampai 30 akan kita bahas 4 ayat dengan kesimpulan bahwa memuji Allah itu tiada henti. Kalimatu rabbika itu dipahami beragam. Ada yang diartikan dengan bagaimana firman-firman Allah, kalamullah ini tak pernah habis, atau dipahami dengan kehendak Allah, kun fayakun, Allah itu tak pernah habis. Dan bisa dipahami juga bagaimana tahmid, tasbih, takbir yang dipanjatkan oleh hamba Allah kepada Allah juga tak pernah habis. Dan kita memahami ini secara umum yang bisa dipahami dalam bingkai kalimatu rabbika atau kalimatullah. Yang kedua, bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mematikan kita sangat amat mudah. Dan yang ketiga, kesimpulan yang akan kita dapati nantinya, bahwa kenapa menghidupkan dan mematikan kita mudah, karena Allah sangat mudah menciptakan alam raya ini. Sebenarnya tak ada mudah dan lebih mudah, karena semuanya di mata Allah sama. Tapi di mata manusia mungkin ada mudah dan lebih mudah. Mudah menciptakan alam raya yang begitu besar dan rumit ini, maka menciptakan manusia tentu lebih mudah. Dan kesimpulan terakhir, kenapa menyembah Allah itu membahagiakan? Karena Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, dan selainnya adalah salah atau batil. Mari sama-sama kita membaca ayat tersebut, ayat 27 sampai 30 dari surat Luqman ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim.
ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Zalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu, setelah selesai mengkisahkan bagaimana petuah-petuah Luqman kepada anaknya, lalu Allah melanjutkan tentang bagaimana kuasa Allah yang mutlak di alam raya ini dan mengingkarinya neraka. Dan bagi Allah yang maha kaya ini, disembah pun atau tidak disembah pun Allah, dia tetaplah innallaha huwal ghaniyul hamid, maha amat sangat kaya dan maha sangat amat terpuji. Walaupun tidak ada manusia di dalam bumi ini, walaupun tidak ada satu makhluk pun di alam raya ini, Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji itu. Begitulah bagaimana Allah tidak memerlukan makhluknya dibandingkan makhluknya memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 27 setelah akhir dari ayat 26 kita temukan pada minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kehendak Allah, bagaimana iradah Allah dan kudrahnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalaulah walau annama fil ardi, kalaulah di bumi ini kita temukan seluruhnya adalah pohon syajaratin, dan seluruh serat pohon itu dijadikan pena. Misalnya satu batang pohon itu bisa melahirkan 1.000.000 pena, 1.000.000 pensil yang di atasnya kita bisa, darinya kita bisa menulis. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan seluruh lautan yang 2/3 ini semuanya isinya lautan, air, seluruh lautan jadi tinta, ditambah 7 kali lagi lautan dijadikan tinta, manafidat kalimatullah, takkan pernah habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Apa itu kalimat-kalimat Allah? Yang pertama di sini Kemenak menerjemahkan dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Jadi bagaimana Al-Quran yang merupakan sumber dari kalamullah itu, yang merupakan kalamullah itu, kalau ditafsirkan tak ada kata habisnya. Puncak ilmu, Al-Quran adalah puncak ilmu. Jadi sebenarnya motivasi, inspirasi Al-Quran sangat kaya. Kalau ditulis jadi 1 jilid nampaknya sangat minim. Dibaca dari dulu sampai sekarang terus dikaji dan terus menarik. Ini pemahaman kalau dimaksud dengan ilmu dan hikmah adalah Al-Quranul Karim, karena dia adalah kalamullah.
Atau yang kedua, yang dimaksud adalah kun fayakun. Kalau kita lihat di atas, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalaulah dibicarakan tentang bagaimana iradah kudrah Allah, segala sesuatu Allah mengatakan kun, jadi, dan itu tak akan pernah habis. Karena sampai detik ini alam ini masih terus bergerak. Akan ditemukan banyak sekali yang lahir. Tidak saja manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun terus lahir. Dan banyak juga kita menemukan yang wafat. Tidak saja manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun. Ada yang umur hewan itu cuman hari. Ada yang umurnya nggak sampai sebulan. Ada yang umurnya setahun. Ada yang umurnya ratusan tahun. Ada yang umurnya jutaan tahun. Alam raya ini baru dia wafat. Dan ini semua diatur oleh Allah dengan semangat kalimatullah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Di antara kalimat-kalimat Allah adalah kata kun yang diberikan Allah ke dalam rahim Maryam, yang akhirnya terlahirlah manusia tanpa ayah yang dikenal dengan Nabi Isa alaihi salam. Ini kun fayakun, sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa tak jauh berbeda dengan Nabi Adam, di mana Allah mengatakan kepada khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah, dan kemudian Allah berkata wa nufikha fihi min ruhi, dihembuskan ruh Allah ke dalam tanah itu dengan spirit kun, maka jadilah. Inilah kalimatullah, innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa. Apa perkasa di sini maksudnya? Al-ghalib la maghluba alaih, kuat dan tak terkalahkan. Inilah dia Tuhan yang sebenarnya. Inilah Tuhan yang membahagiakan, membuat kita pasrah berserah kepada Allah adalah berserah kepada zat yang maha kuat dan tak terkalahkan. Dan tidak saja selesai di situ, sebagaimana Luqman terkenal dengan bijaksananya, maka itu tak lepas dari tetesan yang Allah titipkan kepadanya dari Tuhan yang sangat amat bijaksana, hakimun. Jadi kenapa permintaan kita tak dikabulkan oleh Allah? Bukan tak dikabulkan, tapi Allah yang bijaksana sangat tahu kapan harus diberikan dan kapan harus ditunda. Inilah orang bijaksana. Kita yang bijaksana tidak langsung memberi permintaan anak, walaupun itu sangat kita sayangi, karena menurut kita belum masanya. Anak kecil dikasih mobil, dia sendiri belum bisa menyetir. Kalau dipaksa akan menimbulkan kesengsaraan bagi si anak dan menjadi masalah bagi si bapak. Ya, maka inilah Allah. Tidak semua yang kita minta dikabulkan Allah, tapi yakinlah bahwa Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Maka kesimpulan dalam tafsir inspirasi, maha terpuji Allah. Bagi mukmin yang bijak, memuji Allah tidak akan ada habis-habisnya. Jadi tadi kalimatullah dipahami dengan Al-Quran, kalimatullah dipahami dengan kun fayakun, atau kalimatullah dipahami kita yang memuji Allah tiada habis-habisnya. Memuji Allah itu membahagiakan diri kita di dalam pola pikir yang positif terhadap kebahagiaan. Maka kita menemukan tetaplah memuji Allah. Suraih Al-Qadhi berkata, ketika aku mendapatkan musibah, maka aku memuji Allah.
dengan 4 perkara yang kita kenal dengan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi musibah apapun tetap segala puji bagimu ya Allah. Kenapa? Yang pertama, aku memuji Allah karena tidak mendapatkan musibah lebih besar dari itu. Tetap alhamdulillah, cuman jatuh gitu ya kan, nah, enggak berdarah. Alhamdulillah cuman berdarah, enggak patah gitu ya. Alhamdulillah patah cuman kaki kanan enggak kiri. Alhamdulillah patah dua-dua, tangan masih sehat. Terus saja begitu. Ada saja, ada sejuta alasan tetap untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, aku memuji Allah karena Allah memberikan kepadaku sabar. Masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Wah, berarti masih bisa sabar itu walaupun kena musibah. Yang ketiga, alhamdulillah karena Allah memberikan kepadaku kemampuan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini agak sedikit berat sikit lah ya kan. Meninggal orang-orang yang kita cintai ya, tak mudah. Tapi ketika kita bisa mengatakan inna lillah, memang sudah saatnya ayah harus pulang karena ayah milik Allah. Sudah saatnya ibu pulang karena dia milik Allah. Yang lebih sakit lagi bapak ibu, keranda yang paling ringan itulah yang paling berat. Anak kita sendiri meninggal, itu beda dengan ayah emak meninggal. Ringan dia, tapi berat kali itu. Tetap kita mengatakan inna lillah. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz? Anak masih kecil sudah meninggal, gak ada yang perlu dilakukan. Dia adalah bidadari, dia tak punya dosa, dia menyelamatkan ayah emaknya. Yang banyak dosa mungkin ayah emaknya daripada anak-anak yang masih kecil sudah wafat. Tapi tetap kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga aku mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Wakhlufni khairum minhu, katanya. Yang terakhir, aku memuji Allah alhamdulillah karena musibah itu tidak dengan agamaku, dalam agamaku. Artinya selama enggak kafir dah baguslah. Karena ada orang karena kemiskinan dia pindah agama murtad, nauzubillah min zalik. Atau karena pernikahan dia pindah agama murtad, nauzubillah min zalik. Kita kena musibah tetap alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini dah dia membuat kita menjadi orang yang beruntung. Tiada kata habis untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Seberapa perkasa, seberapa kuat, seberapa hebat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan menciptakan dan membangkitkan kalian semua bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Ada 8 miliar manusia yang hidup di bumi ini, tapi bagi Allah mengurus manusia yang banyak ini bagaikan mengurus satu manusia. Kita memberi makan keluarga atau karyawan kita saja kadang-kadang payah, tapi bagi Allah 8 miliar tetap makan loh. Baru selesai makan maghrib, di tempat yang lain sudah makan pagi, di tempat yang lain lagi makan siang, terus-terusan. Ini baru manusia, belum hewannya, semuanya bisa makan. Belum penghuni di laut sana, semuanya dapat konsumsinya. Kanafsin wahidah, yang dipahami dengan sangat amat mudah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar. Jadi cerita, aduh aku dapat musibah, kok Allah enggak bantu aku? Allah dengar loh itu. Kok aku pula yang dapat musibah?
Kalau musibah kita katakan kok aku, seharusnya dibalik. Kalau dapat rahmat, alhamdulillah kok aku yang dikasih rahmat. Gitu ya kan. Kita nggak pernah dapat rahmat, dapat keuntungan, kok saya yang dikasih Allah. Sehingga tiada kata kecuali alhamdulillah. Sementara kalau dapat musibah, bukan kok saya yang dapat musibah. Gitu banyak orang di Muhajirin di perumahan Bumi Asri ini, kok saya pula yang kena musibah. Gak usah begitu. Alhamdulillah, seperti yang tadi, masih bisa beriman, kan begitu ya kan. Sekalinya dapat musibah, udah 50 tahun hidup gak pernah dapat musibah. Ini dia kalau dapat musibah, dia mengatakan alhamdulillah innallaha sami'. Kalau sabar diganti yang lebih baik. Sebagaimana kisah Ummu Salamah, suaminya meninggal, dan Nabi Muhammad berkata, katakanlah wahai Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlufna khairan minhu. Ya Allah, beri pahala dari musibah ini dan ganti yang lebih baik. Rupanya Allah menggantikan suaminya Abu Salamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami' basir, dan Allah Maha melihat. Ini menenangkan, ini membahagiakan, dan begitulah menyembah Allah itu membahagiakan, sebagaimana judul kita. Maka kebesaran dan ketakterbatasan Allah sedemikian rupa hingga Dia dapat menciptakan dan memelihara. Allah tahu semuanya. Puji Allah, rasakan kebahagiaan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keikhlasan itu membuat bahagialah. Di saat usia kita sudah 50 tahun ke atas, keikhlasan perlu dididik di dalam diri dan anak-anak kita, sehingga harta kita itu menjadi berkah bagi anak-anak kita kalau kita wafat nantinya. Jangankan kita berbagi harta untuk anak-anak dalam bentuk warisan, pesantren sekolah saja bisa hancur-hancuran. Karena apa? Ini generasi anak tak bisa menerima warisan ayah emaknya dengan keikhlasan. Sampai universitas pun ada gaduh gitu. Inilah dia alhamdulillah, sehingga dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Ini kajian kelas tinggi lah. Kalau kita nggak dapat, kau pun jangan sampai dapat juga. Sama-sama nggak dapat dia, kita puas. Ini musibah, ini musibah. Ke pengadilan pun kita cocok. Antar anak beda istri biasanya itu. Kalau yang istrinya satu, alhamdulillah lah. Ya Bu ya. Harapannya begitu. Kalaupun harapan kita mau banyak anak, sedikit anak, banyak istri, sedikit istri, kalau ikhlas menjadi ucapan dan memang betul-betul dalam hati, maka katanya yang paling payah mendirikan pesantren itu apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Karena apa? Ada pesantren yang dijual daripada kita bergaduh. Bagi Allah menciptakan manusia itu mudah. Kenapa Allah menciptakan kita? Agar kita beribadah dengan ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam taro, tidakkah kalian melihat, atau lebih tepatnya tidakkah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yulijul laila fin nahar, terus menerus memasukkan malam ke dalam siang. Lihat ini, kalau kita naik pesawat yang agak perjalanan panjang itu, kita menemukan beginilah dari atas pesawat itu. Di sini udah siang, tapi di sini malam. Terkadang kita kejar-kejaran gitu, masih malam terus. Rupanya karena pesawat kita mengikuti satu jalur dengan arah malam itu. Ya, terus di satu tempat siang, di tempat yang lain malam. Jadi masuknya malam ke dalam siang. Malam dan siang itu terus ada loh Bapak. Cuman di daerah lain dia sekarang sedang siang,
Di daerah lain dia sekarang sedang malam. Seperti inilah, kita lihat ini daerah mana lah ini. Oh, ini dia. Mungkin ini Papua sana sudah siang. Nah, kita di Sumatera sini masih malam gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ada perbedaan 3 jam. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih malam, orang sana sudah mulai siang. Ya, di sana jam berapa? Jam lebih tua di sana lah ya. Ya. Atau terbalik. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Masuk malam ke dalam siang atau masuk siang ke dalam malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar. Lihat, yuliju fi'il mudhari, present continuous tense. Tapi sakhkhara syamsa wal qamar past tense, fi'il madhi dia. Bukan wayaskhkharu syamsa wal qamar. Karena peredaran matahari dan bulan itu sudah dikunci, sehingga kita bisa memprediksi 100 tahun ke depan kalendernya gimana. Ada tahun kabisat, setiap 4 tahun bulan Februari ini menjadi 29. Kalau enggak ya 28 lah. Yang lahirnya tanggal 29 Februari baru ketemu dia lahir setelah 4 tahun berikutnya. Nah, karena apa? Supaya genap dia. Ya, inilah dia sakhkhara syamsa wal qamar. Allah telah mengatur itu sehingga kita bisa memprediksi. Kalaulah berdasarkan perputaran matahari dan bulan, sebenarnya kapan Ramadan itu sudah bisa, awal Ramadan itu sudah bisa diprediksi dari sekarang. Tapi karena harus ru'yatul hilal, ini menjadi permasalahan sedikit lah ya. Oke, kullu yajri ila ajalin musamma. Semuanya karena tadi sudah diatur, maka semuanya berada ila ajal. Ajal, bahasa kita pun ajal ya. Manusia itu punya ajalnya masing-masing. Yang bisa dipahami di sini, semua beredar sampai pada waktu yang ditentukan. Ila ajalin musamma, atau bisa dipahami kullu fi falaki yasbahun. Mereka beredar pada garis edarnya dan ini pun ada waktunya. Artinya kiamat juga lah. Matahari akan selesai pada masanya dan berbarengan dengan itu bulan, dan berbarengan dengan itu bumi kita. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Ta'malun, apa yang kamu kerjakan Allah maha teliti. Artinya apa? Khabir itu bahasa Arab harfiah adalah expert, sangat detail. Kalau yang alim mengetahui detail juga, tapi expert itu lebih sangat pakar. Artinya apa? Apa yang ada di dalam hati kita, kerja hati Allah tahu. Kerja hati kita saja Allah tahu. Mungkin orang tak tahu kerja hatinya. Ini apa yang dikatakan Ustadz Jainal? Mungkin ada yang begitu. Atau mungkin duduk di sini pikirannya kemana-mana. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Terkadang suami istri tidur di satu ranjang, istrinya mikirkan apa, suaminya mikirkan apa. Itu tak tahu suami istri lagi mikirkan apa, istri pun tak tahu suami lagi mikirkan apa. Tapi Allah tahu apa yang dipikir. Sedetail itu loh. Padahal bumi ini adalah bagaikan butir pasir dibandingkan planet yang begitu banyaknya. Di dalam butir pasir ini ada 8 miliar manusia, atau 6 miliar manusia, atau 7 miliar manusia. Dan di dalam butir pasir ini ada triliunan hewan, triliunan tumbuh-tumbuhan. Sedetail itu Allah tahu. Sampai semut hitam di lubang hitam di malam yang gelap, Allah masih berikan kepadanya rezeki. Sedetail itu. Khabir. Maka
Jangan pernah berpikir, aduh Tuhan gak ngabulkan doaku karena Tuhan tak tahu. Tidak, itu perasaan kita. Maka Allah menutup ayat ini. Jadi jangankan cerita yang besar, menggeser matahari, menggeser bulan, menggeser bumi, pekerjaan kita pun Allah tahu. Itulah bagaimana pembalasan yang akan diberikan Allah di akhirat kelak. Sehingga tak ada yang perlu sakit hati. Aku udah capek-capek buat baik, kok Allah gak nulis gitu. Nah, itu manusia dengan manusia lah. Tapi kalau Allah pasti tak akan pernah ada yang terlewatkan, walaupun sebesar biji zarrah. Bahkan lebih dari itu, berkat Rahman dan Rahimnya dilipat gandakan menjadi triliunan kali lipat. Segala tindakan mukmin mungkin tidak dapat diklasifikasi dan diberi tanda ketika diuji. Namun di hadapan Allah semua itu terlihat jelas. Ya. Menurut kita ini mana bagiannya? Kita nggak tahu itu. Ya sudahlah, berbuatlah. Mana yang nilainya besar, terkadang menurut kita itu besar, tapi menurut Allah kecil. Terkadang menurut kita kecil, tapi menurut Allah itu besar. Maka kata Imam Al-Ghazali, udah berbuat baiklah. Terkadang boleh jadi, kata Imam Ghazali, bukan karya-karyaku dalam ibuku, tulis buku Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya yang membuat aku masuk surga. Boleh jadi yang membuat aku masuk surga menyelamatkan seekor semut dari ember yang ketika aku berwudu akhirnya ku lepaskan dia. Kenapa? Menyelamatkan seekor semut ini ikhlas sekali. Gak ada yang berhak untuk dibanggakan. Apalah yang mau kita banggakan dari menyelamatkan seekor semut. Tapi boleh jadi inilah yang besar di sisi Allah dan membuat dia masuk ke dalam surga. Artinya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi itu yang besar di mata Allah. Maka kesimpulan ketiga sebelum terakhir yang keempat, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan alam raya ini. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kita semua, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Terakhir, zalika, itu semua atas segala penciptaan yang dilakukan Allah di alam jagat raya ini, atau apa yang terbetik di dalam sanubari dari perbuatan kita yang akhirnya dari perbuatan hati kita akhirnya kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah. Maka berbahagialah karena Allah adalah Tuhan yang maha benar. Bi annallaha huwal haq, bi annallaha haqqun, sebenarnya bisa, sungguh Allah benar. Tapi kenapa pakai huwa? Huwa domir munfasil dalam bahasa Arab, dan menurut para mufasir itu diartikan hanya Dia. Huwa, hanya Dia, artinya tidak ada selain Dia yang benar. Huwal haq, dan pakai al-haq itu berarti lil ahdi, artinya itu untuk zat tertentu, yaitu kembali kepada Allah, ma'rifah bukan nakiroh. Al-haqqu kembali kepada Allah yang benar. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, apa saja yang mereka seru selain Allah adalah Tuhan yang tak layak disembah, al-batil. Maka dalam doa tahajud kita, Allahumma inna wa'dakal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa yaumal qiyamati haq wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haq wa kitabuka al-Qur'anul Karim haq. Ini adalah pernyataan kita bahwa semua yang ada bersama Allah dan segala propertinya adalah benar. Dengan puncaknya Allah yang maha benar itu, maka surga adalah bagian percaya kita pada Allah. Nabi Muhammad percaya kita bagian dari percaya kita kepada Allah. Begitu juga dengan akhirat,
percaya kita kepada Allah, sehingga apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini bagian dari kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sungguh Allah dialah yang maha tinggi, Al-Ali, Al-Kabir, yang maha besar. Ini adalah kebahagiaan kita. Kenapa harus menyembah Allah? Karena dia maha tinggi. Seberapa tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala? Laisa kamitslihi syai'un. Seberapa besar Allah Subhanahu wa ta'ala? Laisa kamitslihi syai'un. Kamitslihi syai'un. Tapi disebutkan bahwa alam raya ini dibandingkan arsy Allah itu tak lebih, bumi dibandingkan alam raya ini tak lebih dari satu butir dibandingkan butiran pasir di laut, atau satu lempeng logam uang dilemparkan ke pantai laut. Begitulah kecilnya bumi dibandingkan planet. Begitu juga planet alam raya ini dibandingkan dengan arsy Allah, maka alam raya ini tak lebih dari satu uang logam dibandingkan butir pasir yang ada di lautan yang banyak itu. Dan Allah dibandingkan arsy-Nya tak lebih dari satu uang koin yang dicampakkan di butiran pasir yang ada di lautan itu. Ini sekedar ilustrasi bagaimana Al-Aliyu Al-Kabir. Tentu saja dalam bingkai tak ada satu makhluk pun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang hakikat, yang disebutkan dalam bahasa filsafat wajibul wujud, yang keberadaannya itu wajib, hakikat. Yang lain hanyalah bayangan, yang dikenal dengan bahasa filsafat Islam dengan mumkinul wujud. Kita ini keberadaannya mungkin. Hari ini ada, nanti bisa jadi tak ada. Dulu pun kita tak ada, sekarang kita ada. Keberadaan kita ini bagaikan bayangan. Ada siang, adalah bayangan itu. Malam sekarang ini dah tak ada lagi bayangan bapak ibu-ibu. Inilah hidup ini. Dia lebih tinggi dan lebih besar dari apapun yang dapat manusia bayangkan. Kesimpulan terakhir, Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Maka mukmin yang bahagia itu sampai pada ucapan penuh penghayatan, inna sholati, sungguh solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, apalagi kita sudah di usia 50 tahun ke atas, keikhlasan, persiapan menuju kematian sudah perlu dipikirkan lebih serius, ya kan. Ini kalau mau naik haji ini sudah habis lebaran lah ini. Sudah mulai beli-beli barang. Koper pun sudah datang. Nah, inilah kita ini, ya kan. Sudah ada koper ini, tinggal kapan kita mau pulang ini, ya kan. Yang masih di bawah 50 masih agak oke juga lah, tapi gak ada kejaminan, ya kan. Gak ada jaminan juga bahwa yang 40 atau 30 itu lebih lama wafatnya dibandingkan yang sudah 50. Tapi yang dapat bonus 50, ya sudahlah. Bagaimana memahami lillahi ta'ala dalam arti ikhlas, dan ini sangat membahagiakan. Maka menyembah Allah itu membahagiakan, maka memperbanyak zikir. Ini pekerjaan yang paling mudah lah, amal yang paling mudah, memperbanyak zikir. Kalau misalnya banyak tanah, bolehlah dihadiahkan kepada masjid kita ini, ya kan. Diwakafkan atau dihibahkan. Anak-anak sudah dipikirkan nih bagiannya yang lebih, kasihkan sedikit untuk masjid kita, untuk pengelolaan dana lebih abadi, ya kan. Karena selama ini masjid kita ini pun cuman bergulir dari donasi sporadis gitu, ya kan. Kalau masjid kita ini punya dana produktifnya kan bagus juga. Mana tahu ada bapak ibu yang mau berwakaf untuk masjid ini, bagus sekali itu. Yang kedua, memuji Allah tadi, ya, berwakaf juga bagian dari membahagiakan itu, bahwa Allah menciptakan kita
itu mudah ka nafsin wahidah, dan sebagaimana Allah mudah menciptakan alam raya, untuk itu Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.